Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu lalu kita telah menyebutkan atau mengenalkan beberapa kemuliaan Ramadan. Di antaranya Ramadan itu bulan-bulan kebaikan, kemudian yang kedua bulan ampunan, yang ketiga bulan berkah, yang keempat bulan Al-Quran, yang kelima bulan sabar, yang keenam bulan berdoa. Hari ini kita lanjutkan. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh. Bulan Ramadan yang ketujuh ini adalah termasuk bulan pembebasan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Allah banyak membebaskan dari penghuni neraka. Allah banyak membebaskan dari penghuni neraka, dan ini terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini banyak pembebasan neraka karena ini adalah bulan mulia. Sebagaimana pemerintah negara kita. Pemerintah negara kita itu banyak membebaskan para nabi. Presiden memberikan gerasi kepada para nabi. Dan ini terjadi pada hari-hari istimewa, yaitu bulan Agustus atau hari kemerdekaan Indonesia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan dari para penghuni neraka itu, dan ini terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana secara khusus dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, illa ba'adallahu lahu minan nar sab'ina kharifah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Puasa satu hari di jalan Allah. Satu hari di jalan Allah itu maksudnya puasa dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Satu hari, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari berpuasa dijauhkan 70 tahun perjalanan. Ini merupakan jarak yang untuk menunjukkan tentang jarak yang sangat jauh dari neraka. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, semangat Ramadan agar Allah membebaskan kita dari neraka. Kemudian yang kedelapan, Ramadan itu bulan Lailatul Qadar. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan keutamaan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Mengingat umat Muhammad ini adalah umat akhir zaman, umat yang paling pendek usianya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Nabi Adam saja usianya 1000 tahun, Nabi Nuh ada 950 tahun. Jadi para umat-umat terlebih pada dahulu umurnya panjang. Sedangkan umat Nabi ini adalah pendek, sebagaimana beliau SAW bersabda, "A'daru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanah." Umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Usianya pendek, tentunya mesti lebih sedikit amalan dibandingkan dengan orang-orang yang dulu. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada umat Muhammad dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam beribadah pada malam Lailatul Qadar senilai dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun. Contoh, taruhlah kita ini ketemu Lailatul Qadar pada sepanjang hidup kita itu 10 kali. Maka usia kita ini bisa menjadi usia ibadah kita senilai berkah dengan 830 tahun. Padahal usia real kita nggak nyampe di bawah 100 tahun. Tapi usia berkah kita ini bisa mencapai ratusan tahun ada karena Lailatul Qadar. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada bilangan ganjil akhir 10 hari akhir Ramadan. Kemudian yang ke-9, Ramadan itu adalah bulan sedekah. Ramadan itu mudah untuk sedekah, dan ini pun dituturkan oleh Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas bi khair. Nabi itu adalah orang yang senantiasa dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu lebih meningkat ketika bulan Ramadan.
Wa kana ajwadu mayakunu min rihil mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi itu melebihi hembusan angin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, hembusan angin itu terasa, ya. Hembusan angin itu terasa, ya, tetapi tidak terlihat. Jadi angin itu tak terlihat, tetapi terasa. Sedekah Nabi seperti itu. Jadi dia tidak terlihat, akan tetapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka Ramadan ini adalah bulan-bulan sedekah, di mana sedekah bulan Ramadan itu lebih utama, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang ke-10, Ramadan itu adalah bulan-bulan jihad. Jadi sebagaimana kalau kita mendengar jihad tidak mesti perang. Memang jihad itu ada 3 macam. Jihadul kafirul muharibin. Yang pertama jihad melawan orang kafir yang memusuhi, yang memerangi. Ketika ada musuh yang memerangi negeri kita dan pemerintah memanggil kita, maka kita berangkat jihad. Itu jihad fisik. Yang kedua ada jihadul munafikin. Jihad untuk membantah orang-orang munafik, orang-orang bodoh dengan ilmu, yaitu jihad dengan pengajaran ilmu, dengan nasihat. Maka ini termasuk majelis taklim, termasuk majelis jihad. Kemudian yang ketiga jihadun nafas. Inilah yang paling khusus dituju oleh ibadah puasa, yaitu jihad untuk memerangi hawa nafsu. Puasa Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Sehingga nafsu ini akan terbimbing oleh syariat, sehingga nafsu ini akan terpimpin oleh nafsul mutmainah. Sebagaimana dalam tubuh kita ada nafsul amarah yang senantiasa mengajak kepada keburukan, dan ada nafsul mutmainah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Maka keduanya ini dibimbing di bulan Ramadan. Kita dilatih untuk mencegah, jangankan yang haram, jangankan yang makruh, sedangkan yang halal dan mubah saja kita diperintahkan untuk mencegah diri. Sebagaimana makan, minum, suami istri itu adalah merupakan perkara yang mubah, tetapi Ramadan ini kita dimerintahkan untuk mengendalikan diri atau mencegahnya, sehingga kita ini akhirnya kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga mampu kita ini untuk beribadah, untuk memimpin, untuk tetap di jalan Allah. Kemudian berikutnya yang 11, Ramadan itu termasuk bulan iktikaf. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk beriktikaf. Beriktikaf adalah berhenti sejenak di masjid, senantiasa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan majelis taklim, dengan sholat ataupun qiyamul lail, maka ini dilakukan apalagi di akhir-akhir Ramadan. Nah, Rasulullah SAW banyak mengerjakan iktikaf. Bahkan iktikaf beliau itu kadang dia lakukan di awal bulan, kadang di akhir bulan. Berapa batasan waktu kita iktikaf? Nah, memang tidak ada batasan nas di dalam nas tentang pembatasan iktikaf. Apakah iktikaf ini harus 1 bulan penuh, apakah 1 minggu, apakah 1 hari, ataukah dia berapa? Ini pun tidak ada ketentuan. Memang ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Akan tetapi karena tidak ada batasan syar'i secara khusus tentang batasan iktikaf, maka iktikaf itu juga ada macam-macam. Ada yang mereka melakukan mungkin 1 bulan penuh, ada yang melakukan pada 10 malam akhir Ramadan. Ada juga dia hanya 1 malam saja, pada malam hari dia iktikaf, kemudian siang hari dia beraktivitas seperti biasa. Ada juga yang sebagian saja dia berhenti sejenak di masjid dengan niat iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini juga termasuk perkara-perkara iktikaf. Dan ini merupakan kelebihan bulan Ramadan, sehingga Ramadan pun juga termasuk bulan-bulan untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Ramadan termasuk bulan-bulan qiyamul lail, karena di sana mayoritas masyarakat akan menunaikan qiyamul lail yang pada bulan-bulan lain mungkin tidak dikerjakan. Sehingga Rasulullah SAW sampai bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dia yang menegakkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengerjakan di berjamaah di masjid bersama imam, kemudian juga di awal waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba qiyamul lailah. Barang siapa yang mendirikan bersolat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dihitung sebagai
sebagai sholat sepanjang malam. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian pada lanjutan dari pembahasan kita tentang keutamaan Ramadan, di mana Ramadan yang ke-7 adalah Ramadan ini adalah bulan pembebasan neraka, yang ke-8 Ramadan itu bulan Lailatul Qadar, yang ke-9 Ramadan itu bulan sedekah, yang ke-10 Ramadan itu bulan jihad, yang ke-11 Ramadan itu bulan iktikaf, yang ke-12 Ramadan itu adalah bulan Qiyamul Lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.